ini telah terjadinya peristiwa La Nina dan El Nino di dunia bagian timur dan barat. Berikut cuplikannya kami saksikan. Yang pertama ada El Nino. El Nino berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak Tuhan. Terminologi ini digunakan oleh nelayan di pantai Ekuador untuk menunjukkan adanya arus panas yang muncul saat Natal hingga beberapa bulan berikutnya. El Nino juga bisa diartikan sebagai fenomena naiknya suhu permukaan Laut Samudra Pasifik di atas suhu normal. Ciri-ciri yang dapat kamu ketahui mengenai El Nino adalah 1. Suhu di daerah perairan Pasifik naik 5 derajat Celcius dari rata-rata selama 3 bulan berturut-turut. 2. Kondisi atmosfer dan pola hujan yang berubah-ubah. Jika keduanya terjadi, sudah dapat dipastikan bahwa sedang terjadi fenomena El Nino di daerah itu. Kemudian, La Nina. La Nina merupakan kebalikan dari fenomena El Nino. Nama La Nina sendiri berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak perempuan atau putri. La Nina adalah peristiwa turunnya suhu air laut di Samudra Pasifik dari batas normal yang disebabkan oleh suhu permukaan laut pada bagian barat dan timur Pasifik lebih tinggi daripada biasanya. Hal ini mendorong pembentukan awan berlebihan dan menyebabkan curah hujan tinggi pada daerah yang terdampaknya. Ciri-ciri yang dapat dianalisis terjadinya La Nina antara lain: 1. Suhu udara menurun dibandingkan suhu normal. 2. Curah hujan tinggi di dekat Papua. 3. Curah hujan rendah di dekat Paru. 4. Adanya angin pasat ke arah barat menguat searah dengan kecepatan angin dalam kondisi normal. Begitulah penjelasan singkat mengenai fenomena La Nina dan El Nino. Baik pemirsa, selanjutnya akan dilanjutkan langsung oleh tim kita yang sudah berada di TKP, yaitu kepada Nanda dan Anissa. Apakah sudah tersambung? Baik, terima kasih Rindi. Sekarang saya sedang berada di wilayah yang sedang mengalami peristiwa El Nino. Bisa dilihat di sini sangat panas dan telah terjadi kemarau kurang lebih selama 3 bulan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat petani yang ada di desa ini. Oke, selamat pagi Pak Robi. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Ya. Di sini saya akan bertanya-tanya, kira-kira apa dampak yang Bapak rasakan sebagai petani dengan akibatnya terjadinya peristiwa El Nino ini? Berdampak banget nih. Kemarin hutan sebelah pada kebakaran dan saya sudah 2 kali juga gagal panen. Kalau boleh tahu Bapak berprofesi sebagai petani apa? Saya berprofesi sebagai petani padi. Oh, padi ya Pak? Ya. Selain itu, kira-kira ada kerusakan lain apa? Air susah banget dicari dan warga hanya berharap pada mobil damkar yang biasa lewat tiap minggunya. Jadi harus hemat-hemat. Baik, terima kasih Pak Robi sudah menemani saya hari ini. Sama-sama. Baik, itu tadi wawancara saya bersama salah satu masyarakat petani yang ada di desa ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Nanda. Sekarang saya sudah berada di daerah yang mengalami fenomena La Nina. Yang seperti yang bisa dilihat di sini sedang hujan deras. Di samping saya sudah ada Ibu Marieta. Selamat pagi Bu Marieta. Selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Cukup baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Baik. Bu Marieta, saya mau nanya nih Bu, kira-kira apa ya dampak yang Ibu rasakan sebagai karyawan kantor mengenai adanya fenomena yang cuaca tidak menentu, hujan terus-menerus ini? Yang pastinya kalau mau kemana-mana itu cukup sulit. Dan saya biasanya itu mau pergi kantor memakai sepeda motor. Dan hujan ini membuat menyusahkan sedikit ya. Udah banjir, macet pula. Udah. Susah banget ya Bu ya. Iya. Dan terkadang saya terpaksa harus memesan Grab atau taksi online. Itu kan cukup boros ya. Dan saya juga melihat berita-berita telah terjadi tanah longsor. Saya harap semoga cuaca yang tidak menentu ini akan kembali kepada cuaca yang normal. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga cuaca kembali seperti biasa ya, seperti saya. Semoga kembali normal ya. Baik Ibu Marieta, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama.
Baik, sekian dari saya menuju Rindi yang ada di studio. Baik, terima kasih kepada Anissa dan Nanda. Melalui berita ini, kita dapat mengambil pelajaran untuk selalu menjaga keseimbangan alam kita. Karena jika kondisi alam kita semakin rusak, akan menyebabkan dampak El Nino dan La Nina yang melanda Indonesia dan negara-negara lainnya. Masa depan menjadi lebih dahsyat dan menjadi lebih merusak daripada sebelum-sebelumnya. Oke, saya Rindi, terima kasih dan sampai jumpa. Sarangnya.